diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di laboratorium DKV ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa memberikan pencerahan sampai dengan saat ini. Ibu-ibu yang kami hormati, izinkan saya dengan Bu Primadiani pagi hari ini untuk meminta waktu panjenengan semua untuk menyampaikan materi budaya positif. Nah, di sini untuk budaya positif ini mudah-mudahan nanti dari apa yang akan kami sampaikan bisa diterapkan oleh ibu-ibu semuanya di kelas masing-masing ya. Karena selama ini mungkin banyak hal yang kita belum tahu ya, bahkan saya sendiri juga belum paham karena kami juga masih belajar. Tapi mudah-mudahan dengan materi di sini ini hari ini kita bisa bersama-sama untuk memperbaiki kelas kita masing-masing ya, terutama tidak hanya di kelas tetapi juga di mapel masing-masing. Jadi kita sama-sama memperbaiki anak-anak supaya mereka lebih bisa bertanggung jawab dan lebih bisa memiliki karakter. Baik Bapak Ibu, untuk diseminasi materi budaya positif bisa kita mulai ya. Di budaya positif ini yang jelas tujuannya adalah untuk berbagi praktik baik nih, terutama tentang budaya positif yang dapat diterapkan di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini Bapak Ibu guru di SMK Muhammadiyah Salaman itu nanti akan lebih bisa memahami karakter siswa kita seperti apa nih. Karena selain itu kita juga bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada sebuah perubahan paradigma belajar yang mungkin kita itu praktek kita di sekolah itu masih berpusat pada guru. Padahal kalau menurut filosofi KHD, di sini pembelajaran itu berpusat pada murid. Guru hanya sebagai penuntun. Kita hanya menuntun, kita memfasilitasi sebagai fasilitator. Kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan siswa dan harus disesuaikan dengan minat dan bakat siswa masing-masing. Nah, perubahan paradigma teori pembelajaran itu merupakan pergeseran antara teori stimulus dan respon yang mungkin pada saat kita kuliah kita mendapatkan teori stimulus dan respon dari Pavlov, masih ingat ya ibu-ibu, dan kemudian menjadi teori kontrol. Nah, di sini pada teori stimulus respon cenderung itu melihat perilaku diberi stimulus langsung merespon. Ketika kita dipukul, kita balas mukul. Nah, seperti itu kalau di stimulus dan respon. Sedangkan pada teori kontrol itu mengajarkan untuk selalu berpikir positif. Dan kita juga dapat menerapkan sifat positif itu sehingga akan memberikan dampak positif dalam jangka yang panjang. Contohnya seperti apa? Ini. Nah, di sini untuk stimulus respon dan teori kontrol itu perbedaannya di sini. Kalau untuk di teori stimulus respon, kebutuhan manusia itu sama. Akan tetapi ketika pada teori kontrol, realitasnya kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Mungkin di sini saya butuh ketenangan dalam belajar. Mungkin Bu Anis butuh yang tempat ramai atau sebaliknya. Kemudian kalau dalam teori stimulus respon, semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi pembelajaran itu harus tujuannya sama. Akan tetapi ketika di teori kontrol mereka memiliki gambaran berbeda. Dapat kita terapkan ketika di kelas itu untuk pengumpulan tugas saja. Anak mengumpulkan tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Tidak harus mungkin melalui paper, bisa juga melalui aplikasi atau melalui web yang mereka sukai. Ibu-ibu, untuk stimulus respon di sini ada beberapa perubahan nih. Jadi di stimulus respon itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Prima bahwa kita biasanya kan langsung spontan nih, spontan ketika balas membalas. Tetapi ketika sudah sampai ke teori kontrol, maka
realitanya sudah berbeda. Kita harus lebih bisa berpikir positif nih, berpikir positif. Satu contoh misalnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal pada teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Saat ini pandangan saya dengan pandangan panjenengan juga pasti berbeda nih, berbeda. Menyikapi suatu hal pasti berbeda. Kemudian ketika kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal di teori kontrol itu berbeda. Sangat berbeda sekali. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain. Artinya di sini kita sebagai orang atau sebagai manusia itu istilahnya harus punya pemikiran positif nih. Terus harus sekelondoh juga nih. Artinya seperti itu. Jadi tidak harus ini loh, pemikiran saya itu harus seperti ini, atau misalnya anak-anak ini harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Padahal siswa itu kan sebenarnya mereka punya pemikiran yang berbeda gitu. Jadi ketika dalam tugas pun juga pasti mereka akan punya penyelesaian yang berbeda. Nah disinilah kita sebagai guru itu memang harus istilahnya harus bisa memahami karakter satu anak dengan anak yang lainnya. Kalau di situ ada 30 murid, berarti kan kita juga minimal separuhnya kita paham dengan karakter dari murid kita seperti apa. Jadi tidak dikebiah wiyah, dipukul rata, semua harus sama dengan keinginan kita. Nah, ini yang penting di teori stimulus respon dan teori kontrolnya ini. Jadi kolaborasi di sini ini sangat penting sekali. Kolaborasi kita sebagai guru, kemudian kita dengan murid itu juga sangat penting. Artinya kan kita tidak hanya bisa mengontrol, tidak hanya maunya mengontrol orang lain, tetapi diri kita sendiri pun juga harus mampu untuk kita kontrol. Jadi akan ada keseimbangan kehidupan di situ yang terjalin ketika stimulus respon ini nanti kita imbangi dengan teori kontrol. Jadi win-win solution ya, tidak hanya kita pengen menang saja atau menang kalah, tetapi adanya menang dan menang. Itu kalau pada teori kontrol. Di sini budaya positifnya. Nah, budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah ini ada beberapa, akan tetapi ketika mungkin di sekolah kita mendengar kata disiplin, mungkin apa yang yang ibu-ibu pikirkan tentang disiplin itu? Coba, disiplin itu apa sih? Sesuatu yang harus dipatuhi. Ya, sesuatu yang harus dipatuhi. Berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan di sekolah. Jadi konteks dari disiplin positif ini seluruh warga sekolah, seluruh warga sekolah mentaati peraturan yang ditetapkan. Jadi kadang ketika ada yang tidak mentaati pandangan kita sudah, berarti orang itu sudah tidak disiplin. Itu mungkin miskonsepsi kita ya tentang disiplin. Disiplin kalau mungkin di dalam otak kita adalah sesuatu yang ada aturannya. Kalau kita melanggar aturannya ada hukumannya. Tetapi untuk di sini dalam disiplin positif nanti akan diterangkan kembali. Dalam budaya positif kita memiliki disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, sekarang masuk ke ini disiplin positif di sini. Nah, sudah berbeda belum dengan pandangan Bapak Ibu semua tentang disiplin positif dan disiplin itu sendiri? Kalau tadi kita, disiplin itu harus selalu mentaati peraturan yang ada. Kalau kita melanggar, kita akan mendapatkan sebuah hukuman. Akan tetapi di sini disiplin positif itu kita menerapkan disiplin kepada murid tentunya ataupun kita sendiri itu agar kita bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang seperti apa? Kalau mungkin di sekolah kita
nilai-nilai kebajikan itu tertanam dalam ini nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ini Bu asih banget ya. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat ada 6 ranah Bu asih atau 5? 6. Oke. Coba kalau kita ingat untuk nilai kebajikan yang di sekolah kita yang sering kita terapkan adalah profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada apa? Beriman dan bertakwa. Kemudian bergotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, kemandirian, religius, kreatif dan inovatif. Nah, di sini jadi disiplin di sini bukan berarti kita itu harus selalu mentaati peraturan, tetapi disiplin positif di sini adalah bagaimana cara kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan konsekuensi apa yang akan kita dapatkan, bukan hukuman lagi ya ibu-ibu. Kemudian di sini disiplin positif itu dapat mengontrol diri kita. Contohnya, kalau bapak ibu itu hanya ingin mendapatkan penghargaan, datang tepat waktu hanya akan mendapatkan penghargaan. Akan tetapi ketika kita tidak dihargai, apakah kita tetap akan datang tepat waktu? Buatan nggih. Tapi ketika kita menerapkan disiplin positif, ketika kita itu mungkin bangun kesiangan, kemudian menyiapkan apa-apa itu kesiangan, apakah tetap akan nggak apa-apa agak siangan, nanti juga saya nggak dihargai lagi, atau ini saya harus tetap datang tepat waktu di sekolah? Kita pilih yang mana? Nah, ya, harus tetap datang tepat waktu deh. Ya. Dan di sini disiplin diri ini juga akan membuat murid itu memahami dan menyadari motivasi yang ada di dalam diri mereka. Motivasi untuk menjadi lebih baik, dan motivasi mereka itu tidak mengharapkan penghargaan dan imbalan dari orang lain. Mungkin saya lebih enak kalau datang pagi daripada datang kesiangan, nanti kemerungsung di kelas dapat hukuman, belum lagi harus bayar infak. Nah, seperti itu kalau dari motivasi internal. Tapi kalau motivasi eksternal, aku ngangkat basi, aku ngangkat awan, orang ono sing ngaruh-ngarui, nggak ada yang ngasih aku penghargaan, ya wes lah tak sakarepku. Nah, itu kalau yang eksternal. Berbeda kalau kita mempunyai motivasi internal. Nah, ini akan ada lagi nanti di slide yang selanjutnya tentang motivasi. Sedikit saya tambahkan gini, di disiplin positif ini satu contoh, misalnya kami berdiri di sini kan mengikuti CGP ini. Nah, ini kan juga motivasinya pasti awalnya kenapa sih kami mengikuti CGP, bahkan ikut atau enggak ikut apa sih keuntungannya nih. Nah, itu kembali lagi ke diri kita nih. Jadi awalnya untuk apa kita ikut CGP? Kalau memang dari awal kita mau belajar, bahkan sampai akhir, sampai selesai pun nanti juga kita akan tetap jadi pembelajar gitu. Bukan karena melu CGP dan dikepeloi biar mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah, tidak seperti itu gitu. Tapi kita kembali ke diri kita. Seperti kalau kita lihat telur ayam gitu. Maksudnya ketika telur itu kok pecah dari dalam, itu akan lebih baik dibandingkan ketika kita pecah paksa dari luar. Sama seperti ketika anak-anak kita tanamkan disiplin positif ini juga, alangkah baiknya kalau mereka itu tumbuh atau punya kesadaran diri untuk menerapkan disiplin positif. Dan itu bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya di pembelajaran kita. Nah, nanti ada materi tentang keyakinan kelas dan kita akan berikan contoh itu bukan contoh yang terbaik nih, tapi kita sama-sama sharing. Nanti mungkin dari ibu-ibu di sini mungkin akan menemukan yang paling baik ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas. Dan disiplin positif ini erat kaitannya dengan kemandirian siswa nih, karena mereka harus mau dan harus istilahnya punya rasa tanggung jawab yang lahir dari dirinya sendiri. Nah, disiplin positif ini juga ada kelanjutannya ya Bu Prima ya?
Nah, dasar kebutuhan manusia, kita manusia punya beberapa kebutuhan ya. Antara lain kan ada 5 ya Putrinya ya. Jadi untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita pasti punya tujuan tertentu. Jadi semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan kita yang terbaik. Seperti hari ini kami di depan melakukan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada Bapak Ibu di sini. Ini juga tidak semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajiban, tapi memang kami juga harus belajar nih. Kami sama saling belajar. Jadi tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, oke, diambil gambarnya, sampaikan selesai. Tidak. Tetapi kalau harapan kami di sini nanti akan ada sharing dari kita nih, akan ada sharing di budaya positif atau di disiplin positif ini apa sih yang akan kita dapatkan hari ini. Jadi lebih kepada kebutuhan dasar manusia. Seperti contohnya, saya kan merasakan lapar ya, berarti saya harus makan. Kemudian saya pakai motor, kalau mau jalan ya berarti harus beli bensin. Itu juga kebutuhan, tergantung nanti itu masuk di kebutuhan yang mana. Ya, di sini pada dasarnya kalau dari apa yang kami pelajari tentang kebutuhan dasar manusia itu terbagi menjadi 5. Nih, nah di sini ada yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Dengan mungkin kita bekerja ini untuk mempertahankan hidup kita, nggih, ibu-ibu semua. Yang pertama, mungkin yang pertama. Kenapa kita bekerja? Alasannya adalah karena kita punya SIM-nya, kita punya surat izin untuk mengajar, kita punya ijazah yang linier untuk mengajar, kita punya ilmu yang bisa ditularkan untuk mengajar. Yang kedua adalah mungkin untuk menghindari dosa. Kenapa kita mengajar untuk menghindari dosa? Karena kalau di rumah saja kita ketemu banyak tetangga, nah nanti akan terjadi majelis rasan-rasan kalau ya kalau di sini mungkin pindah, tapi konteksnya kan tidak seluas kalau di rumah. Oke. Yang ketiga adalah mungkin kita butuh tambahan untuk mempertahankan hidup kita. Nah, untuk bertahan hidup ini contohnya adalah kita membutuhkan makanan. Ada yang mungkin dari ibu-ibu semua ini sehari full, saya tak puasa sampai besok subuh lagi gitu. Mboten nggih, tetap kalau puasa tetap berbuka. Walaupun mungkin bukanya hanya ya sekedarnya, tapi tetap butuh makanan, asupan makanan, minuman. Kemudian yang paling penting lagi adalah pakaian. Ya, pakaian yang kita kenakan. Kita tidak ada bedanya kalau kita tidak berpakaian dengan hewan. Apakah kita juga akan sampai di sini kalau kita tidak berpakaian? Tentu tidak, nggih. Kemudian ada tempat tinggal, ada kesehatan dan keamanan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang di sini bukan hanya dari lawan jenis, nggih, ibu-ibu, apalagi yang masih jomblo. Nah, ya, yang belum ada pendamping. Nah, ini masih dapat kasih sayang dari orang tua. Dan di sini kasih sayang ini apa sih yang ada di kasih sayang dan rasa terima? Nah, rasa diterima, mungkin rasa diterima di lingkungan kita bekerja, di lingkungan kita di masyarakat, atau mungkin di lingkungan pergaulan. Akan tetapi ketika mungkin kita sudah tidak diterima di masyarakat, ya bukan kita harus menghindari, tapi kita introspeksi diri. Apa tuh yang membuat saya itu kok dijauhi sama orang-orang? Adalah perkataan saya yang menyinggung mereka. Nah, seperti itu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan di sini yang seperti apa? Penguasaan terhadap diri kita sendiri, penguasaan kepada harga diri kita. Mungkin ketika kita mendapatkan sebuah sebuah gesekan dengan orang lain, bagaimana cara kita mempertahankan harga diri kita? Bukan langsung kamu kok seperti itu sama saya, tapi didekati dengan
kata-kata yang bagus dengan pendekatan yang baik agar tidak terjadi gesekan lagi. Kemudian keinginan untuk dianggap pemimpin. Nah, mungkin seperti kami berdua di sini, ini penguasaan. Di sini kami berusaha untuk memimpin acara diseminasi ini agar berjalan sesuai apa yang kami harapkan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa berpartisipasi aktif, kemudian nanti mungkin bisa memberikan umpan balik juga kepada kami. Mungkin Bu, jangan terlalu sibuk, jangan ngetokin kayak sibuk toh Bu. Nah, seperti itu mungkin ada saran dan kritik untuk kami. Nah, itu bisa. Kemudian kebebasan, kita butuh bebas nih. Kita bisa memilih pilihan apa yang menurut kita itu baik untuk kita. Akan tetapi nanti kalau kebebasan ini bukan kebebasan yang bersifat bebas sebebas-bebasnya. Kita memiliki pilihan, akan tetapi orang lain juga memiliki pilihan dan kita bisa berkolaborasi untuk menjatuhkan pilihan yang tepat. Bukan hanya pilihan kita, nanti jatuhnya egois. Ya, tetapi harus kita juga bisa mengendalikan diri kita. Semisal kalau pendapat kita kok tidak didengar dan pendapat orang lain itu yang didengar, bukan berarti kita aku wegah wong pendapatku orang aku orang manut. Tetapi kita harus legowo juga menerima perbedaan yang ada di dalam sebuah kelompok atau lingkungan tempat kita berada. Dan di sini yang terakhir adalah kesenangan. Nah, mungkin di sini hari ini saya dan Bu Anis sedikit membatasi kesenangan ibu-ibu semua karena di sini sedang ada lomba, tapi ibu-ibu semua harus mengikuti acara ini. Tapi semoga di sini semuanya mengikuti dengan antusias, ya. Nanti juga setelah ini bisa juga ikut bermain dengan anak-anak dan kita bisa guyon-guyon bareng lagi. Ini tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin kalau ini kita aplikasikan ke anak, ya, pada saat anak itu mungkin di kelas kok cuma ngukur meja, nah, bersikap seperti Superman mau terbang. Nah, itu bisa kita dekati. Mungkin kita bisa mengorek dari mereka apa tahu yang sedang mereka rasakan. Mungkin kita bisa menggali kebutuhan dasar apa yang sedang dia butuhkan. Mungkin jawabannya, saya belum sarapan Bu. Berarti yang dia butuhkan itu kebutuhan yang apa? Bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Mungkin pada saat ada anak perempuan nangis di pojokan, kan murid kita banyak yang perempuan dan banyak yang baper, itu sedang nangis di pojokan. Terus kita tanya, Mbak, kamu kenapa? Ini Bu, saya sedang cekcok. Saya sedang ada masalah dengan teman saya dijauhi teman saya. Mungkin di sini kita bisa gali, oh ternyata dia sedang membutuhkan apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Karena mungkin dijauhi teman-temannya karena dia itu menjadi ikon di kelas. Nah, kadang-kadang kan penghargaan yang kita berikan kepada anak itu bukan membuat anak itu bahagia, tapi malah membuat anak itu terbebani. Contohnya, ketika mungkin di sini ada Mas Raffi, ada Mas Yoga yang sering sekali dipakai untuk syuting dan apa, mereka mendapat penghargaan dari Bapak Ibu guru, tetapi mendapat rasa iri dari teman-temannya. Raffi terus. Nah, mungkin pernah seperti itu nggih Mas Raffi nggih? Ya, yoga meneh nanti bosen. Nah, seperti itu. Jadi ini nanti ada di teori penghargaan, tapi di sini kami tidak mengulas tentang itu ya. Oke, next. Nah, ini yang berikutnya adalah motivasi untuk perilaku manusia nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Nah, ini biasanya bisa kita terapkan nih. Contohnya misalnya, kalau misalnya saya tidak masuk ke kelas, nanti saya akan mendapat hukuman dari misalnya dari Bu Waka Kurikulum. Nah, saya akan diskors misalnya 1 hari. Itu kan juga kalau saya tidak masuk kelas berarti nanti saya diskor. Nah, perasaan seperti itulah yang merupakan perasaan tidak nyaman, gitu. Tidak nyaman. Artinya saya bekerja atau saya masuk ke kelas itu hanya karena saya merasa takut, bukan karena kewajiban. Nah, kalau di siswa itu juga kadang seperti itu, gitu. Wah, aku nek ra melu pelajaran Bu Prima bahasa Inggris, wah aku disita. Itu kan kadang juga siswa merasa seperti itu, gitu. Nah, perasaan-perasaan seperti itu yang kadang kita harus menghindari atau istilahnya kita geser dengan pernyataan-pernyataan yang lebih positif supaya anak itu juga punya motivasi untuk supaya dia merasa lebih baik. Itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu contoh misalnya hari ini kami di sini, wah Bu Ani sama Bu Prima ini gaya diseminasi barang, bedo di kayak penghargaan kok, biar dibilang the best kok. Atau misalnya yang paling mencolok itu kalau misalnya pada suatu kegiatan di sekolah nih, misalnya tidak masuk di satu kepanitiaan, kadang kan kita juga merasa kok aku nggak masuk ya, kenapa ya, ada apa ya? Atau misalnya ketika kita sudah masuk di kepanitiaan, kok saya tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, kayak aku diceng, kayak aku besok lagi tidak digunakan. Nah itu kan juga ada perasaan was-was gitu. Nek besok lagi kalau saya tidak melaksanakan berarti saya akan mendapat hukuman seperti itu. Jadi kalau penghargaan kan jelas gitu. Misalnya saya ikut suatu kompetisi, kemudian saya menang, saya dapat piala, itu jelas penghargaannya jelas berupa piala. Tapi kalau yang penghargaan dari diri, terutama dari diri kita sendiri, kita kan harus punya safety-nya ya istilahnya dari diri sendiri itu. Misalnya gini, saya di sini, saya berdiri di sini karena saya mau belajar. Ya karena saya ingin belajar, saya mau lebih baik. Kan dari saya sendiri, saya menghargai diri saya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Itu. Jadi tidak mendapatkan imbalan juga ya. Karena apa? Ikut CGP untuk apa sih? Apakah nanti akan mendapat piala penghargaan dari BPGP? Tidak. Tetapi yang jelas kalau penghargaan itu memang muncul dari diri kita sendiri, menghargai diri sendiri ya, itu akan lebih enak dan kita akan lebih nyaman ketika menjalankannya. Tidak ada suatu keterpaksaan, dan penghargaan itu akan mengikuti dengan sendirinya tanpa kita minta. Jadi istilahnya kita nggak memaksa orang lain kok untuk bilang kalau kita itu baik. Nggak perlu kita woro-woro keluar, hey aku baik loh, aku gini loh, nggak perlu. Tetapi nah di motivasi perilaku yang kedua inilah kita berusaha untuk menghargai diri sendiri. Anak-anak pun juga demikian. Kita harus menanamkan ke siswa bahwa mereka itu yang terbaik loh. Bahwa sikap-sikap positif, sikap-sikap negatif yang mungkin selama ini anak-anak miliki itu juga istilahnya akan menjadi pemicu untuk mereka menjadi lebih baik. Artinya tidak hanya kita memberikan penghargaan berupa nilai kepada siswa, tetapi juga kita memberikan penghargaan ketika karakter anak itu baik. Oh anak ini baik. Artinya tidak hanya dia patut menulis 9 karena dia sudah bisa mengerjakan matematika misalnya. Tidak, tetapi di sini penghargaan kita sebagai sesama manusia yang lebih harus diterapkan. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan hari ini akan bermanfaat bagi ibu-ibu semuanya. Dan itu saya yakin
Ya, kalau saya tidak yakin, mungkin saya ya akan ada perasaan-perasaan negatif dalam diri saya ketika saya menyampaikan sesuatu. Gue gak menjadi sepele. Itu kan kadang kita punya yang istilahnya itu betul-betul ada di kehidupan kita. Bahkan anak-anak pun juga demikian ya Bu ya. Anak-anak di kelas pun juga mungkin aku gak tugas saya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru. Atau misalnya tugas saya sudah sesuai tidak ya, presentasi saya bagus tidak ya. Kalau mereka punya, kita tanamkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu baik, positif, lanjutkan, itu juga perlu kita tanamkan. Memang harus dari diri kita nih, dari Bapak Ibu guru itu memulai semua perilaku positif supaya bisa menjadi contoh bagi siswa-siswa kita. Mungkin Bu Prima mau menambahkan. Dari teori motivasi, 3 teori motivasi perilaku manusia ini, sebenarnya teori motivasi ini dibagi menjadi 2. Yang nomor 1 dan 2 ini itu merupakan teori eksternal yang datang dari orang lain. Ya, mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain yang seperti sudah saya katakan tadi, ketika kita hanya mengharapkan penghargaan dari orang lain, tapi ketika orang lain itu sudah tidak menghargai kita, maka kita akan berhenti untuk berkarya, mundur alon-alon. Nah, seperti itu. Siswa mungkin juga seperti itu. Mungkin yang dia itu tadinya berangkat gasik hanya untuk menghindari hukuman, hanya untuk mendapatkan pujian dari guru-guru, akan tetapi pada suatu hari dia sudah berangkat gasik di hari Senin, tiba-tiba sepatunya jadi putih. Nah, tiba-tiba nanti dipanggil sama saya yang sok manggil anak, sini mas, itu kamu udah datang gasik tapi sepatumu kok putih ya, coba copot. Nah, mungkin besok di hari lain dia akan datang siang, aku mangkat gasik Seneni, mangkat awan sisan, Seneni sisan. Nah, mungkin seperti itu. Akan tetapi nanti kalau di posisi yang ketiga, karena ini berasal dari dirinya sendiri, oh ternyata saya salah mengambil sepatu ya, ternyata ini hari Senin dan saya harus memakai sepatu hitam. Berarti besok lagi kalau hari Senin saya akan memakai sepatu berwarna hitam, tidak lagi berwarna putih. Itu akan dia mempunyai kesadaran diri atas kesalahannya sendiri dan akan mencari solusi seperti apa agar dia itu tidak mendapatkan sebuah hukuman. Nah, dan dia akan menganggap itu bukan hukuman tapi sebuah konsekuensi, karena saya memakai sepatu putih jadi seharian saya harus nyeker, harus jalan tanpa sepatu. Tetapi karena saya menyadari kesalahan, besok saya tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi kalau anak yang mempunyai motivasi eksternal, Allah sesuk ya aku tak mau meneh wong ya padha-padha diseneni. Pernah menjumpai seperti itu nggih ibu-ibu semua? Sering. Oke, next. Sekarang di sini, nah ini coba nanti dari 5 posisi kontrol restitusi. Restitusi di sini itu bukan memberi hukuman tapi mengganti hukuman dengan sebuah konsekuensi. Kalau semisal Mas Raffi terlambat datang ke sekolah, kalau kita sebagai guru biasa, kok saya sebagai guru biasa mungkin akan, Mas sini kok telat neh nopo. Itu kalau saya sebagai guru biasa. Mungkin nanti kalau mereka yang sudah posisinya lebih tinggi dari saya akan mendekati Mas Raffi dengan nada yang lebih halus, dengan sikap yang lebih lembut. Semisal, Mas Raffi, tumben kok datangnya kesiangan. Kenapa? Tadi malam tidurnya begadang ya? Atau mungkin tadi pagi bangun jam berapa?
kesiangan ya. Itu lebih enak didengar daripada saya yang telat terus. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, dan sebagai pemantau, serta nanti yang paling tinggi di sini adalah sebagai manajer. Nah, nanti di sini saya dan Bu Anis akan memaparkan dari ke-5 posisi itu. Kita refleksi, saya ada di posisi yang mana? Oke, dari ibu-ibu semua, mungkin ada yang sudah aku sudah di manajer kok. Itu, nah nanti kalau seperti itu nih kita sharing. Karena saya masih posisinya mungkin nanti ada di penghukum. Oke, mari kita lihat. Nah, yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, ini seperti yang saya contohkan tadi. Untuk penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Hukuman verbal tidak harus dengan kata-kata yang nyelekit, tapi mungkin dengan nada saya itu saya sudah berposisi sebagai penghukum. Siapa sih yang kalau dengar suara saya nggak lari? Nah, ini kalau guru penghukum. Nah, guru penghukum itu mungkin akan berbicara seperti ini. Silakan patuhi peraturan saya. Kalau kamu nggak patuh, keluar dari kelas saya. Nah, itu saya banget. Kalau ibu-ibu nggak ada nggak yang seperti itu? Nah, di sini yang kedua mungkin kamu itu salah terus. Kapan benerin? Nah, itu kalau saya dengan nada seperti itu, mungkin kalau Bu Sadia nanti dengan lebih halus lagi. Nanti ada lagi yang lebih halus itu sebagai apa? Mungkin sama-sama mungkin dengan penghukum tapi dengan halus, nadanya halus, bukan seperti Budian yang nadanya barbar. Nah, yang ketiga ini mungkin yang selalu saya katakan ketika anak itu selalu telat mengerjakan tugas. Kamu itu ngumpul ke tugas kok selalu jadi yang terakhir. Kapan kamu anak selesai awal kayak teman-temanmu? Nah, itu saya. Kalau ibu-ibu ngoten nggih? Nggih. Itu ini yang kedua Bu Anis mawon. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya pada posisi ini guru suaranya lembut ya, tapi mengena, ya mak jelek-jelek. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa sih hari ini kok kamu datang terlambat lagi? Halus ya, halus sih sebenarnya, tapi juga itu sakit. Atau misalnya, berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu kalau mau ke belakang itu izin? Kenapa kok berkali-kali ke belakang tidak izin? Itu kan ya halus. Apalagi kalau saya yang ngomong, mungkin mereka nggak dengar ya. Ya karena kadang anak-anak itu kan gini, yang ngajar hari ini siapa ya? Mereka itu akan menandai loh. Wah nanti pas Bu ini kita bisa tidur di lab. Kadang kan anak seperti itu nggih. Kita sudah teriak-teriak, Mas kalau di lab nanti tolong jangan tidur nggih. Usahakan untuk sesuai dengan tata tertib yang ada di lab. Tapi ternyata anak-anak juga masih ada yang tidur. Kadang kan kita juga bisa merasa muntah juga ya. Mas Mbak yang masih tidur di lab silakan keluar, jangan ikut pelajaran saya. Itu yang pertama tadi nggih. Kalau yang kedua ini sudah tidak seperti itu, tapi lebih halus lagi. Masih mau ikut pelajaran saya tidak? Kalau masih mau ikut, tolong ya, jangan tidur. Itu ya, Bu. Jadi, iya. Maksudnya sama. Beda caranya tapi ya. Atau yang ketiga, gimana coba kalau orang tua kamu itu tahu kamu datang terlambat lagi? Mudah-mudahan besok tidak ada yang seperti itu lagi gitu. Kita lebih bisa diperhalus lagi. Gimana Mas, ibu sampean ngerti kalau ini rasanya kepiye ya? Itu kan lebih halus lagi ya, tapi yang mengena. Murid itu mungkin berpikir dia pasti, oh iya ya, dia pasti akan punya rasa,
oh iya besok lagi saya nggak terlambat lagi ya, kok kita izin banget bolak-balik diloke. Bahkan mungkin Bu Sani sudah bilang dengan sangat halus sekali ya supaya saya tidak terlambat, masa aku jarang telat meneh. Nah kalau siswa-siswi punya perasaan seperti itu kan kita juga enak nih, enak untuk kita enak mau mengajak mereka kemana seperti apa itu lebih enak. Jangan sampai seperti ya sudah nih kita selalu menanamkan, wah nek cah DKV ini mau ajak metu bubar. Kan seperti itu nih biasanya. Wah ini materi sketsa ilustrasi, aku gambar gunung karo sawah nengguri sekolahan, kita ajak ke sana. Yang kesana 10 anak, yang 20 anak nggak tahu kemana. Nah itu kan kita supaya menghindari hal seperti itu gitu. Terkadang kan juga siswa-siswi kita itu mungkin butuh kenyamanan dalam kita berkomunikasi dengan mereka. Jadi bagaimana kita mengajak mereka berkomunikasi dengan yang lebih baik. Tidak harus the best, yang terbaik tidak, tetapi minimal kita tahulah keinginan anak-anak itu seperti apa ya. Ya minimal dengan suara yang halus. Ya nggak harus halus ya, itu kembali lagi ke karakter, tapi minimal lembut. Apa yang kita sampaikan ke anak-anak itu bisa tertanam di sini lah. Seperti kalau kita sebagai konsumen beli brand tertentu nih, kita ke konsumen jadi konsumen beli brand tertentu itu kan kadang sudah di sini dan di sini nih, di hati dan pikiran. Satu contoh misalnya, Bu Nina beli motor baru. Kalau orang kampung kan, wah Bu Nina udah ini anyar, padahal mereknya Jupiter ya mahal. Tapi tetap dibilang udah ini anyar. Itu karena apa? Karena di sini sudah tertanam, bahwa motor itu ya Honda. Nah itu seperti anak-anak itu juga kalau di kelas juga biasanya kan seperti itu gitu. Mereka perlu kita ajak untuk ekspor dan brainstorming supaya mereka bisa punya rasa simpati dan empati itu. Karena kalau di posisi-posisi seperti ini kan guru itu biasanya rawan dan riskan gitu. Rawan dan riskan dengan kemarahan dan dengan nada yang tinggi. Yo ketok ngono yo halus tapi jelekir. Ini posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Kadang anak itu langsung, aduh aku baru bener nek ngomong ini. Itu jangan sampai mereka tertekan dengan perasaan bersalah yang tidak bisa disalurkan atau tidak bisa ditemukan solusinya. Itu kita sebagai guru berada di posisi mana sih sebaiknya? Nah yang ketiga, next Budi. Oke, yang ketiga mungkin guru di sini posisinya sebagai teman. Nah pada posisi ini guru itu tidak akan menyakiti murid, tidak akan menyakiti anak dengan kata-kata yang jelekit, dengan nada tinggi, tetapi tetap akan berupaya mengontrol murid melalui sebuah ajakan, sebuah persuasi. Contohnya, Mas, Mbok yo jangan ramai terus. Ayo toh bantu Budian, biar Budian tuh nggak dimarahi kepala sekolah kalau kamu tuh ramai terus di kelas. Nah, ini sebagai teman. Ada kalanya nanti kita mungkin sebagai penghukum, ada kalanya tadi membuat rasa bersalah, tetapi ada kalanya kita sebagai seorang teman. Nah, mungkin di sini, ayo, ingat tidak, ibu kan pernah bantu kamu. Nah, sekarang tolong kamu bantu ibu ya. Ini versi saya halus. Ya, ini dengan halus. Mungkin bisa dengan kalau kita sama siswa perempuan ya agak dirangkul. Ya, mungkin kita juga bisa posisi sebagai teman. Kalau semisal anak itu, Bu, saya ada masalah, saya mau curhat sama teman di kelas saya, kok saya itu merasa kalau solusi dari teman-teman saya B aja, boleh tidak ya Bu, saya tak bicara sama ibu. Nah, ini ketika ada anak yang seperti itu kita tidak boleh menolak. Pusing, jadi sibuk, tugasnya rasa diganggu. Nah itu tidak boleh. Tapi ya Mbak mau ketemu jam berapa? Nanti kita janjian di mana? Kalau mau lebih enak ya di Safari aja sambil makan geprek. Nah, atau mungkin di sini ya sudah kali ini tidak apa-apa, kamu
melakukan seperti itu. Nanti kita bereskan semuanya bersama, biar kita itu tidak ketahuan kalau membuat sebuah kesalahan. Nah, itu kalau posisinya sebagai teman, mungkin dengan nada bicaranya juga halus, mengajaknya juga mengajaknya di sini mengajak ke arah kebaikan ya ibu-ibu semua. Ini kok suara saya jadi lemah lembut. Ini terbawa suasana. Biasanya suaranya baru-baru cetar membahayakan. Oke. Nah ini mungkin ibu-ibu di sini juga pernah merasakan guru sebagai teman, atau mungkin yang di sini kan banyak guru-guru muda ya, masih sering mungkin kalau malam Bu mau curhat. Nah, ada nggak yang seperti itu? Mungkin anak di kelasnya, Bu saya baru putus sama pacar saya. Nah, mungkin ada nggak yang seperti itu? Saya butuh solusi. Lah, ibu gue jomblo. Gimana mau ngasih solusi? Gimana saya mau ngasih solusi? Wong saya aja jomblo ya Mbak. Gimana Bu Desi? Ya boleh. Gimana kalau kamu sama ibu itu posisinya sama? Kita sama-sama jomblo. Oke. Nah ini Bu Anis nanti yang terakhir nih, yang manajer yang baik-baik nanti ke Bu Anis. Ini yang keempat. Ini juga mungkin masih ada dalam diri saya, guru sebagai pemantau. Nah, di sini yang dinamakan guru sebagai pemantau, kita akan memantau anak-anak yang kurang tertib, yang sering melanggar aturan, yang sering tidak disiplin, dan kita akan memberikan konsekuensinya. Nah, sebagai pemantau ini mungkin hampir sama dengan penghukum. Tapi kalau penghukum kan langsung jelek gitu ya. Tapi kalau di pemantau kita mengingatkan anak itu akan aturan-aturan yang ada di sekolah. Kok kamu berangkat siang? Peraturan di sekolah ini gimana? Ini kembali lagi ke diri saya. Nah, ini mungkin nadanya hampir sama dengan nada penghukum, agak tinggi, menusuk, dan majlek. Misal di sini Mas Yoga itu kemarin bolos. Mas, kamu kemarin kemana? Kok bolos? Kok hilang? Saya kan, kamu itu saya baik. Tahu nggak aturannya apa? Nah, itu pemantau. Kemudian ada yang kedua, mungkin kita lihat anak-anak itu main HP terus di kelas. Pada saat kita sedang menjelaskan materi di kelas. Nah, apa toh yang kamu lakukan? Nah, mungkin kalau guru pemantau akan bertanya seperti itu. Dari tadi saya ngomong kok kamu muter HP. Baik. Sini gantian. Saya yang duduk, kamu yang berdiri. Nah, itu guru pemantau sekaligus guru penghukum. Double kill. Kemudian di sini juga mengingatkan akan kalau kamu bolos, sanksinya apa? Sudah tahu belum? Belum Bu. Kok bisa? Nah, biasanya kita akan lebih tinggi lagi. Anak mau apa ya? Kalau di dalam mungkin sebagai guru pemantau, anak itu mau menceritakan alasan kenapa dia itu melanggar peraturan, jadi takut, jadi mengkeret, dan besok lagi baleni meneh, wailah paling ngomong diseneni. Mungkin di sini kemarin ada pengalaman seperti ini. Anak kelas 10, ini baru anak kelas 10, bertanya kepada saya, Bu, boleh tidak kalau di sekolah ini memakai kudung jeblos, kudung instan? Oh, saya jawabnya, ya boleh Mbak, tapi asal pada saat olahraga. Terus
Terus dia bilang seperti ini, lah itu kakak kelas kok pakainya sehari-hari. Oh, mungkin dia belum ketahuan sama guru, belum ketahuan sama Pak Danang, nah, yang sering disebut ya. Terus anak itu berkata, lalu kalau seperti itu ada hukumannya enggak? Ya ada, nanti kamu infak, ada hukuman PPK. Lah kalau seperti itu, ya saya maulah Bu seperti itu. Oh kamu kayak kelas wis aneh-aneh, nah seperti itu. Jadi ini masih jadi guru pemantau. Nah posisi yang paling tinggi ini biar dijelaskan Bu Anis, biar lebih halus daripada saya. Ya, posisi yang kelima ini sebagai manajer nih, Bu. Jadi posisi manajer ini posisi yang paling tinggi. Jadi di mana ketika guru itu berbuat sesuatu bersama siswa. Jadi ada solusi terbaik dari suatu permasalahan biasanya nih. Jadi guru ataupun kepala sekolah, kalau kepala sekolah jelas nih, beliau harus berlaku sebagai seorang manajer. Tetapi kalau guru ini mungkin kita agak sedikit harus berusaha karena ketika jadi manajer, berlaku di posisi manajer ini kan sebagai posisi yang paling tinggi, harus adil nih, harus adil. Satu contoh misalnya, ketika kita lihat anak itu melakukan pelanggaran di kelas nih, misalnya dia tidak pakai ciput, terus kancingnya tidak dikancingan dengan benar, kemudian dia tidak pakai bros. Nah kita bisa mendekati nih, kita dekati, Mbak, kalau berpakaian seperti ini kira-kira rapi tidak? Oh ya rapi-rapi saja Bu, karena dia pede ya seperti itu ya, kalau dia jawab seperti itu. Nah terus kira-kira kalau seperti ini nyaman nggak? Nanti ini gulung ke sana, terus kamu nggak pakai ciput, kok tiba-tiba kerudungnya copot, itu kira-kira gimana nanti kalau tiba-tiba copot? Kalau dia sudah sampai di tahap kedua itu kok dia sudah merasa, oh iya ya, berarti dia sudah mulai timbul rasa kesadaran diri. Tapi kalau tidak ya, saya nyaman-nyaman aja Bu, gak pakai ciput, silir malahan. Kadang anak-anak kan ada yang seperti itu gitu. Nah di situ kita tidak boleh terbawa suasana ikut jadi memuncak gitu, tetapi tetap adem karepe gitu. Karepe. Nah kira-kira kalau seperti ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat, atau sesuai tidak dengan tata tertib. Nah, kita mencoba untuk mengajak dia berpikir terus gitu. Oh iya ya, kalau ini nanti kalau saya ketahuan di BK saya harus bayar, nggak pakai ciput 2.000, nggak pakai bros 2.000, malah syukur nanti disuruh beli di UP. Nah, kalau anak sudah punya kesadaran seperti itu dari dirinya, berarti kita sudah mulai berhasil. Nah, cara-cara kita untuk merangkul, kita dekati dengan cara yang baik, kita dekati dengan posisi kita buat anak itu nyaman, bukan merasa takut. Itu berada di posisi manajer. Atau misalnya, apa kamu meyakini Mbak kalau tidak memakai bros itu, kamu yakin nanti tidak terbuka? Seperti itu oh enggak, bukan gak ada angin. Nah, siapa tahu nanti kamu lagi jalan kok tiba-tiba ada angin, kira-kira gimana? Nek mencari kira-kira piye Mbak? Kita kan mencoba ini terus ya, menggali terus biar dia itu punya kesadaran lebih dalam lagi. Kalau dia sudah punya kesadaran, nah terakhir baru kira-kira sampai punya rencana nggak setelah ini? Kira-kira biar dilihat lebih enak, lebih rapi, pakaiannya juga tidak ditekuk-tekuk seperti ini, kerudungnya tidak mencalik kemana-mana. Kira-kira sampai ada solusi tidak? Oh ya Bu, habis ini mungkin saya akan mengancingkan bajunya. Saya akan ambil ciput. Saya sebenarnya bawa ciput kok Bu, tapi ciput saya itu di tas, nggak saya pakai. Anak-anak kan kadang seperti itu, itu kan dia marahi anyel loh kadang Bu. Merasanya kepiye gemes. Ini kita kembali lagi kalau kita berbicara di posisi restitusi ini Bu. Di posisi restitusi yang kelima di manajer, di posisi manajer ini kita harus ngelus dodolnya. Oh ya, harus banyak ngelus dodol dan memanjangkan usus, karena memang di sini nih anak-anak
muji banget sampai kita berhasil untuk memunculkan pernyataan positif dari dia supaya dia, oh saya mau Bu pakai jiput lagi, saya ambil jiputnya setelah ini, terus biar rapi bajunya bagaimana, oh ya akan saya kancingkan. Ketika dia sudah punya kesadaran untuk memperbaiki pakaiannya, itu berarti kita sudah dianggap berhasil di posisi manajer. Meskipun tidak hanya itu nggih kasusnya nggih. Kasus di SMK itu kan banyak sekali ibu-ibu nggih. Kita tidak bisa menerapkan yang 5 ini kalau di kasus yang berbeda. Kalau kasusnya lebih berat lagi, kita harus levelnya juga dinaikkan. Maksudnya levelnya dinaikkan itu cara penanganannya beda. Kalau ini kan yang kasus-kasus yang kita lihat di keseharian itu kalau pada siswa. Kalau pada guru kan ada juga ya Bu ya. Guru mungkin guru datang terlambat, sudah di WA terlambat 3 menit. Seperti itu. Kita kan kadang seperti itu Bu. Kita tidak tahu kalau kita itu terlambat ternyata. Padahal kita sudah melakukan sebuah kesalahan. Nah, di situ saya tidak akan menempatkan diri sebagai kepala sekolah, itu hanya gambaran saja. Insya Allah kalau penanganan dari kepala sekolah itu sudah berada di level manajer. Karena apa? Karena ibu-ibu, bapak ibu guru itu kan istilahnya kita sebagai orang tua, kita pasti punya rasa, istilahnya punya rasa, oh saya sudah salah, berarti otomatis saya akan minta maaf dan besok lagi akan memperbaiki. Atau dengan cara yang berbeda, yang mungkin ada guru lain yang melakukan atau melanggar ketertiban, terus sudah ada guru yang nyeleke, itu juga sudah sama-sama jadi level manager. Artinya tidak perlu sampai ke level kepala sekolah untuk ngeloke, Pak Kai kok begini terlambat ya, coba tak tanya ada apa sih, kenapa kok terlambat ya. Itu juga bisa didekati dengan cara-cara seperti tersebut. Nah, posisi kontrol restitusi ibu-ibu di sini berada di level yang mana gitu? Ini kan perlu latihan. Ya, jadi seperti tadi, mari kita refleksikan posisi diri kita itu di mana. Kalau saya pribadi saya itu masih di penghukum dan pemantau. Sama. Ya, untuk membuat rasa bersalah itu belum, karena nadanya masih tinggi. Nah, mungkin dari ibu-ibu di sini ada yang mau sharing. Posisi saya itu, saya sudah jadi manajer. Saya masih sebagai teman. Saya masih sebagai pemantau atau yang lain-lainnya. Monggo, mungkin ada 1 atau 2 yang ingin merefleksikan. Bu Asen sih, Bu Asen kesini mawon, biar suaranya terdengar. Ya, biar fokus. Oke. Terima kasih untuk Bu Anis dan Bu Dian yang telah menyampaikan materi hari ini yang mungkin setiap hari kita alami, kita laksanakan sendiri, sadar ataupun tidak sadar. Kadang kita sebagai penghukum, kadang kita sebagai sok menasehati, kadang kita jadi teman, kadang juga ada kalanya kita sok bijaksana jadi manajer juga. Semua itu sebenarnya sudah kita rasakan, tapi lebih banyaknya itu kita ke yang mana. Nah, hari Rabu, saya itu seperti yang sampaikan Bu Anis tadi, kalau di kafe nanti dikeluarkan dari sekolah bubar semuanya. Kemarin saya mencoba di kelas DKV 1, 11 DKV 1. Saya minta tugas saya itu tentang temanya Pancasila. Yuk anak-anak kita coba keluar sekolah, kita wawancara masyarakat di sekitar kita. Temanya cuma 1 kok, Pancasila saja. Ya, coba kamu tanya siapa saja orang kamu temui, Bu, paham Pancasila nggak? Tahu Pancasila nggak? Ada yang menjawab dengan jawaban malah lari katanya. Sebelum ditanya udah lari dulu, udah takut. Ada yang tanya, ada yang jawab juga Pancasila itu apa sih? Nggak tahu. Tapi ada juga ditanya contoh penerapannya Pancasila bagaimana Bu? Oh, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengalaman-pengalaman itu saat kita harus keluar untuk mengaplikasi, mengajak anak keluar, itu memang kita harus bisa menerapkan sebagai teman.
Karena pada saat itu anak-anak pasti di luar itu ada yang pelipir ke sana lah, ada yang tidak langsung gercep itu. Kita kan pengen nih, yo keluar yo langsung melakukannya, ya langsung ke saya. Itu masih tanya, Bu, kalau ke situ boleh nggak? Kalau situ boleh nggak? Kalau saya mau tanya itu boleh nggak? Itu kita memang butuh kesabaran. Ada kalanya kalau jadi teman di situ, terus kita dengan sabar juga harus keluar gerbang juga. Bola-bali yang namanya giring anak itu jangan bosan-bosan. Dan anak itu juga pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dia juga bisa jawab sendiri, tapi kadang ia tanya dan nggak yakin. Nah, posisi-posisi itu yang disampaikan tadi oleh Bu Anis, panjang sabarnya dan panjang khususnya ya, karena memperlakukan anak itu memang tidak bisa kita paksakan dengan zamannya anak yang sekarang sudah semakin milenial, sudah semakin maju, pengennya browsing ngerti jawabannya. Padahal harapan saya bukan itu. Saat mereka praktek di luar, mereka bisa menerapkan etikanya. Yang pertama, saat bertemu dengan masyarakat itu pertama harus disampaikan apa? Apa langsung tiba-tiba Bu, Pancasila itu apa? Malah takut yang ditanya. Tapi harus ada unggah-ungguh, kamu itu dari mana, SMK, tugas apa, dan sebagainya. Dan saat bertanya etikanya juga bagaimana, silahkan di video. Tugasnya tidak hanya foto tapi video. Jadi semuanya ada laporannya. Begitu Bu Anis sama Bu Dian. Terima kasih Bu Asih yang sudah memposisikan sebagai teman untuk kelas DKV. Mungkin dari ibu-ibu muda, ada yang mau sharing. Bu, saya itu sudah lembut tapi masih menusuk. Nah, mungkin seperti itu juga bisa. Monggo, sinten Bu Sadia, bulan. Boleh. Bu Sadia, monggo. Monggo Bu Sadia. Ini Dari ada sini mic. aja nggak apa-apa kok. Dari sini nggak apa-apa. Jerempet. Ini mumpung ada mic, biar suaranya bagus. Cek. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya di sini lebih banyak cerita nih. Jadi karena juga masih statusnya masih menjadi guru muda gitu Bu, masih baru gitu ya. Jadi ya. Senior. Oh ya, junior berarti gitu. Jangan junior senior. Iya. Sedikit sharing mungkin. Kalau awal-awal ketika saya menjadi guru, saya lebih menempatkan kepada posisinya sebagai teman. Ya, karena saya sadar bahwa diri saya itu belum bisa tegas ya Bu ya. Jadi untuk memarahi anak dan sebagainya itu terlihat lebih lucu malahan. Jadi ketika saya mencoba untuk marah, anak-anak itu malah tertawa. Jadi ibu itu tidak cocok kalau marah, katanya seperti itu ya. Kemudian ketika saya merasakan ketika saya menjadi seorang teman bagi mereka, mereka senang. Oh ya, mereka jadi lebih terbuka. Kadang ada masalah mereka cerita dan sebagainya, banyak melibatkan saya begitu. Tetapi di sisi lain, ketika saya memposisikan sebagai teman, mungkin karena enak nih sama Bu Sadia ini, beliau nggak pernah marah-marah gitu ya, ibaratnya jarang lah ya. Karena ketika marah kok malah lucu gitu katanya ya. Iya. Nah, akan tetapi beberapa anak jadinya lebih ini Bu, jadi lebih seenaknya sendiri. Iya, sama Bu Dian tuh nggak pernah dimarahin, jadi nggak apa-apa lah telat kayak gitu. Paling nanti cuma dinasihati gitu, enggak? Iya kayak gitu. Iya, karena menganggap enak kok sama Bu Sadia seperti itu. Tapi ketika semakin lama saya belajar, kemudian saya tadi mendengarkan materi dari Bu Anis dan juga Bu Prima. Saya merasa sekarang saya mulai menjadi pembuat merasa bersalah. Iya. Iya, jadi kalau dulu lebih sering menjadi seorang teman, sekarang kadang-kadang membuat anak merasa bersalah. Jadi ketika misalnya anak terlambat, kalau dulu Mas Aldi kenapa kok terlambat? Sekarang agak berubah ya, Mas Aldi kenapa terlambat ini dan sebagainya. Kamu kok sering terlambat? Coba bayangkan ibu kamu itu berangkat ke pasar jam 2 loh. Lah kamu kok kadang seperti itu ya. Jadi mungkin karena berbeda juga ya anak-anak yang dihadapi seperti itu. Atau kadang ketika misalnya di kelas anak mengatakan, aduh ibu saya tuh kok males ya belajar, pembelajaran di siang hari panas apa segala macam. Saya kadang-kadang bertanya, anak-anak kalian pernah
Saya seperti itu juga. Iya ibu, saya pernah melihat. Bagaimana perasaan Anda melihat mereka seperti itu? Oh iya kasihan ya bu ya, seperti itu. Jadi entah itu saya berubah lebih baik atau malah lebih buruk, saya tidak tahu ya. Mungkin nanti bisa diberikan masukan juga oleh Bu Anis dan juga Bu Prima selaku calon guru penggerak ya, dan terutama saya sebagai guru yang masih perlu banyak belajar begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sadia atas sharing baiknya. Ya mungkin karena di sini Bu Sadia juga masih baru dengan suara juga yang lemah lembut ini ya. Kita sama-sama bar, kalau bisa dia itu sabar, kalau saya barbar. Nah, mungkin di sini karena posisi kita itu bisa berubah-ubah, berubah-ubah itu bukan sesuai dengan mood sih kalau menurut saya, tapi sesuai dengan kondisi yang ada di dalam lapangan. Ketika mungkin kita sudah nyetel diri kita itu, nanti saya memposisikan diri itu sebagai manajer, saya tidak akan marah-marah di kelas. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, ketika kita sedang asik menjelaskan materi kita, tiba-tiba ada anak itu nyeletuk atau bilang kebun binatangnya masih keluar. Nah, kadang-kadang kan mereka tanpa sadar B gitu. Oh kucing kok. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah di situ mungkin posisi kita sebagai pemantau itu akan muncul ke permukaan. Nanti kalau sudah pemantaunya itu sudah tidak dihiraukan, penghukumnya yang keluar. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa perlahan-lahan diri kita ini akan menjadi seorang manajer. Oke. Dan menurut saya kalau sudah sampai ke posisi manajer itu sudah yang the best lah ya, versi guru idaman banget, guru idola banget, guru yang tidak pernah marah, guru yang selalu memberi solusi, guru yang selalu mengerti keadaan siswa-siswinya, guru yang selalu menjadi tempat curhat yang enak, menjadi pemberi solusi yang tepat dan tidak pernah marah. Nah itu nanti bisa kita aplikasikan mungkin ya di dalam kelas ya. Sehari saja kita itu sebagai manajer. Sehari saja bertahan dari ya, tetapi jangan seperti kata Bu Nina, sehari jadi manajer, 4 hari jadi penghukum. Kalau bisa ya 4 harinya yang manajer, seharinya aja yang penghukum. Ya ini materi yang selanjutnya. Nah ini keyakinan kelas. Kalau tadi kita itu tidak boleh menghukum siswa, tidak boleh ada kata disiplin tadi di sini ada keyakinan kelas. Mungkin kalau yang sudah kita laksanakan dengan kata kontrak belajar. Kalau mendengar kata kontrak belajar, wah kok kayak ini mengikat banget. Nah, kontrak belajar. Nah di sini ini saya dan juga Bu Anis. Nah ini kelasnya Bu Anis, tadi kelasnya saya. Kami sudah melakukan aksi nyata, bukan aksi nyata sih, tapi mempraktekkan. Kami mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu agar siswa-siswi di kelas itu menjadi lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Karena mereka sudah membuat sebuah keyakinan kelas dan ada konsekuensi. Bukan hukuman tapi konsekuensi. Kalau hukuman itu akan membuat anak menjadi dendam. Dan menjadi ogah karo budian semeni terus pelajaran tak ora melu pelajaran seperti muridnya Bu Desi ya. Tetapi sekarang sudah berubah kok, insya Allah. Kemudian kalau dalam keyakinan kelas itu ada konsekuensi. Ketika saya itu minum tidak izin, berarti konsekuensinya adalah menghabiskan 1 botol full. Nah, itu kalau saya itu di kelas saya jadi konsekuensinya seperti ini. Jadi saya tidak boleh melakukannya. Saya harus bertanggung jawab dengan apa yang telah saya
lakukan. Baik, di sini ada beberapa langkah. Bukan ingin menggurui, tapi berdasarkan apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami praktekkan, dan apa yang sudah kami pelajari. Di sini ada beberapa langkah bagaimana cara agar kita bisa menyusun sebuah keyakinan kelas yang diyakini oleh anak, dan konsekuensinya juga dari anak itu sendiri, bukan kita, bukan gurunya yang kalau pelajaran saya nggak boleh main HP, nanti kalau main HP tak sita loh. Itu kan maunya saya, tapi maunya anak kan berbeda. Mungkin ada yang, Bu, kalau semisal sudah selesai mengerjakan tugas main HP boleh toh. Nah, nanti itu disepakati dengan anggota di kelas. Bagaimana anak-anak bisa tidak kalau kita itu bermain HP setelah tugas selesai. Mungkin ada yang jawab boleh Bu, ada yang jawab ya manut saja, ada yang jawab nggak boleh Bu. Nah, nanti kita pilih mana yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, ini akan disampaikan oleh Bu Anis. Bagaimana cara kita? Ini ada sedikit keyakinan kelas itu apa? Nah, di sini seperti tadi yang saya katakan, keyakinan kelas itu adalah perjanjian atau aturan, bukan sebuah aturan sih, tapi sebuah perjanjian yang ada konsekuensinya, perjanjian yang disepakati oleh murid dan guru di dalam kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, produktif, serta berpihak kepada murid. Jangan sampai merugikan murid. Misal anak itu kok turun di kelas. Kalau mungkin kita masih sebagai guru penghukum tadi, bukan sebagai manajer, akan Mas tangi. Nah, akan tetapi nanti kalau kita sudah sebagai manajer, Mas bangun, ini kan lagi pelajaran, kamu kenapa? Kok tidur? Sisi lembut kita keluarkan, dan sisi barbar kita tadi kita sembunyikan terlebih dahulu. Nah, di sini guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid sebagai fasilitator, bukan sebagai pengambil keputusan. Dan keputusan itu dari siapa? Kolaborasi antara guru dan murid dan peserta didik, guru dan siswa yang ada di kelas kita. Semisal kita punya 30 siswa, punya 30 keyakinan. Nah, mari kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang bisa disepakati. Kemudian keyakinan kelas di sini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami, serta bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, pernyataan-pernyataan ini tidak boleh menggunakan kata negatif. Tidak boleh dilarang makan minum di kelas, itu tidak boleh. Tidak boleh ramai di kelas. Nah, kata-kata seperti itu tidak boleh digunakan. Mungkin kalau tidak boleh tidak boleh berbicara keras-keras di dalam kelas, mungkin bisa kita ganti menjadi menciptakan suasana kondusif di dalam kelas. Nah, seperti itu. Kemudian belajar dengan lebih fokus. Seperti itu. Next, Bu Anis. Enggak apa-apa. Kan berdua. Nah, ini Bu, ini langkah-langkah untuk menyusun keyakinan kelasnya nih. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita penuhi. Nah, yang pertama ini, meminta murid untuk menuliskan aturan di kelas. Seperti yang sudah kami lakukan itu di awal waktu masuk itu saya memberlakukan di 10 DKV 1. Kebetulan pas di pembelajaran untuk dasar DKV, waktu itu juga saya tidak kepikiran kalau keyakinan kelas itu ada di materi ini nih. Tapi biasanya saya memang membuat kontrak belajar dengan siswa ketika awal semester, dan ternyata itu digunakan. Tapi mungkin waktu itu belum dengan kalimat-kalimat atau pernyataan yang positif nih. Masih ada kata tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh main HP seperti itu. Nah, itu kata-kata yang negatif itu kita ganti dengan pernyataan-pernyataan positif.
waktu itu ada kurang lebih 13 pernyataan yang dibuat oleh anak-anak dan kita sepakati ada 6. Yang kedua dibahas satu persatu. Ketika sudah ditulis, kita tanyakan kembali ke siswa, dikonfirmasi, ini bisa tidak kalimat yang pertama, kedua, ketiga ini kok hampir sama. Misalnya kan tadi tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh main HP, itu kan erat kaitannya dengan fokus pada pembelajaran. Nah itu bisa kita ganti dengan kalimat fokus pada pelajaran. Jadi ada tiga kesepakatan yang tadinya dalam bentuk 3 kalimat menjadi 1 kalimat positif. Yang ketiga, memilah aturan kelas yang sudah ditulis. Ini tadi kita pilah-pilah mana yang masuk tanggung jawab, mana yang masuk fokus belajar, mana yang masuk budaya positif, atau istilahnya ada kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan yang biasa kita terapkan pada siswa. Yang keempat, mengubah aturan menjadi keyakinan kelas dengan kalimat positif. Itu tadi nih. Misalnya boleh minum di kelas. Nanti konsekuensinya apa kalau tidak izin? Kemudian ketika mau keluar kelas, mau ke kamar mandi, izin ketika mau meninggalkan kelas. Misalnya kalau tidak izin berarti ada konsekuensinya. Misalnya kok dia makan di kelas, padahal kita membuat kesepakatan bahwa di kelas itu tidak boleh makan, ya, atau istilahnya konsekuensinya apa? Kalau misalnya kalau dia makan di kelas, oh konsekuensinya ini Bu, nanti satu kelas kita dijajake itu. Kalau dia jajannya ke kantin, ya satu kelas ditraktir. Kalau itu dibuat kesepakatan pun ya nggak masalah ya, ketika sudah jadi kesepakatan ke kelas. Tapi kalau tidak, jangan sampai kita memberatkan salah satu pihak. Yang berikutnya adalah menyepakati keyakinan kelas. Keyakinan kelas, kalau dulu lebih tepatnya sebelum ada keyakinan itu namanya tata tertib nih. Tata tertib sekolah, tata tertib kelas ya, bener. Tapi sekarang lebih lembut lagi nih. Kita nyebutnya keyakinan sekolah atau keyakinan ke kelas. Karena kalau ranahnya ke tata tertib itu kan di sini tata tertib itu adalah hukuman ya. Kan ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Itu nanti terakhir yang akan diterapkan adalah restitusinya. Nah, ini keyakinan kelas yang kami buat di kelas kami masing-masing, dan itu kalimatnya juga belum tepat banget sebenarnya gitu, tapi karena itu berdasarkan apa yang sudah kita buat dengan anak-anak. Jadi kita ambil kalimat-kalimat positif, kan kalimat saya dengan kalimatnya Bu Prima beda gitu, berbeda. Jadi ada, kalau di Bu Prima mungkin lebih cenderung langsung tepat sasaran, boleh menggunakan HP saat mengerjakan tugas. Nah, kalau di tempat saya itu saling menghargai di situ, karena kemarin ada beberapa poin yang istilahnya masuk di situ, seperti bullying, anak tiba-tiba main HP, itu masuk di saling menghargai. Nah, ini yang terakhir nih, ada segitiga restitusi. Apa tahu segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Ada 3 langkah yang kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu permasalahan yang dianggap salah dilanggar oleh siswa-siswi kita. Ini menggunakan segitiga restitusi dengan cara yang lebih halus. Bagaimana cara kita itu menyelesaikan masalah dan agar membuat anak itu menyadari kesalahannya dan nyaman dengan posisinya salah tapi nyaman. Nah, dia tidak merasa aku dihakimi, aku diintimidasi, dan di sini juga tanpa marah-marah. Iya. Restitusi ini menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah tanpa marah-marah. Nah, kalau saya seperti itu untuk memahaminya. Nah, di sini ada dengan menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah yang sukses, atau boleh dikatakan adalah
kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, orang gagal pasti suatu saat dia akan menyadari kegagalannya dan akan memperbaiki kemudian menjadi sukses. Nah, di sini ketika kita itu mau melakukan restitusi dengan menstabilkan identitas pada anak yang melanggar peraturan, contohnya Mas Raffi lagi, yang ada di sini kan Mas Raffi. Mas Raffi itu berangkat kesiangan. Nah, di sini kita mungkin pernah berkata, Mas Raffi kok telat? Iya Bu, soalnya saya bangunnya kesiangan. Oh ya, telat tidak apa-apa. Nah, di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Telat tidak apa-apa, tapi besok jangan telat lagi ya. Nah, itu kalau dalam segitiga restitusi. Atau mungkin memecahkan sesuatu, anak di kelas memecahkan sesuatu. Oh, itu apa yang pecah Mbak? Oh, ini Bu, gelas. Oh ya, kalau seperti itu bagaimana agar gelas itu pecahan gelas itu tidak mengenai teman-teman kamu? Jangan langsung dimarahi, dipecah ke. Sopo sing aran bati. Mungkin kalau Bumina lagi praktek nggih itu gelasnya pecah. Gelasnya kok pecah? Itu nanti bisa, Mbak, itu gelasnya kenapa kok pecah? Nah, mungkin seperti itu kalau dalam segitiga restitusi. Jadi kita itu menstabilkan identitas, jangan langsung ngejudge. Kamu salah terus itu tidak boleh. Tapi berbuat salah itu tidak apa-apa. Akan tetapi besok lagi jangan diulangi ya. Akan terdengar lebih nyaman di telinga anak dan anak akan merasa aman. Oh, saya tidak dimarahi nih. Nah, itu yang kedua. Next. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ini biasanya kalau validasi ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku ini berupaya untuk suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada stimulus respon menjadi proaktif dan kita akan lebih mengenali murid kita itu seperti apa sih. Misalnya karena kita tidak boleh menghakimi siswa. Satu contoh misalnya, ketika anak tadi terlambat si Mas Raffi terlambat. Mas Raffi kok terlambat? Tadi kan di penstabilan sudah disebutkan kok terlambat kenapa? Tanya alasannya. Terus yang kedua validasinya ditanya alasannya. Kok terlambat kenapa Mas? Ada apa? Oh saya banyak bocor Bu misalnya. Kan kita nggak tahu alasan anak-anak itu terlambat kan bermacam-macam banyak sekali. Kemudian sampai mesti punya alasan tertentu kenapa kok bisa terlambat ke sekolah hari ini. Coba ceritakan alasannya apa Mas. Ini kalau di validasi tindakan yang salah. Jadi kita mencoba untuk menggali pertanyaan atau istilahnya menggali alasan anak itu yang lebih baik lagi supaya dia juga punya rasa di sini. Oh saya kenapa ya tadi kok bersalah? Kok telat? Kenapa saya sampai terlambat? Kenapa saya sampai ketemu dengan Bu Prima? Ini berada di validasi tindakan yang salah. Jadi kebutuhan murid itu dia akan menjadi dirinya sendiri dan akan merasakan, oh besok lagi saya tidak akan terlambat. Nah ini ada di poin ketiga, ya di poin ketiga setelah validasi ada poin ketiga yaitu tentang menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kalau tadi kaitannya dengan Mas Raffi yang terlambat, kita bisa menanyakan juga ke anak-anak nih, apa yang kita percayai sebagai keyakinan kelas. Mas, kira-kira kalau sampai kok besok terlambat lagi itu melanggar keyakinan kelas tidak? Kan kita tanya seperti itu ya. Kalau dia menjawab, oh iya Bu, saya melanggar. Terus kita bisa menanyakan lagi, kira-kira besok lagi apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi? Nah kalau si anak menjawab, baik Bu, besok saya tidak akan terlambat lagi, saya akan bangun lebih awal. Seperti itu deh. Itu di menanyakan keyakinan kepada siswa. Jadi tidak serta-merta kita langsung menjudge anak untuk A, B, C, D, E, F, G, tidak. Sempelondoh kembali lagi.
Nggih, mungkin kalau kita menggunakan segitiga restitusi ini apa nggih bagus banget kalau kita apa namanya praktekkan dias. Akan tetapi kembali lagi Kita SMK. kita SMK. Anak SMK kalau dialusi kadang-kadang melunjak, kalau dikasari merucut. Nah, di sini yaitu tadi bagaimana cara kita mendekati anak-anak kita itu yang mungkin berkebutuhan khusus. Maksudnya berkebutuhan khusus di sini adalah perhatian dari kita. Mungkin di rumah dia sudah dimarahi, di sini dimarahi lagi, ya bebel anaknya males. Dan kita harus melakukan pendekatan bagaimana cara kita agar anak-anak itu tidak lagi melanggar aturan, tetapi kita bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa kesadaran diri dari mereka, membangkitkan motivasi internal mereka, jangan hanya diberi motivasi eksternal saja, sehingga hal itu akan membuat mereka menjadi lebih menghargai dirinya sendiri, lebih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, dan bisa menemukan solusi apa yang akan mereka lakukan di masa yang akan datang untuk menebus semua kesalahan yang telah dilakukan. Oke. Mungkin itu saja. Ini kok thank you-nya sudah muncul. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang saya dan Bu Ani sampaikan di sini itu bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Atau mungkin mulai besok Senin, karena besok masih ada jalan santai, mulai besok Senin bisa kita praktekkan di dalam kelas, bisa kita posisikan posisi kontrol kita itu seperti apa. Seperti itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Anis. Tidak banyak, sudah cukup yang disampaikan oleh Bu Prima. Di sini yang saya garis bawahi adalah dengan materi-materi tadi kita lebih bisa memberikan atau istilahnya menanamkan karakter pada siswa kita supaya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, terima kasih ibu-ibu atas waktunya hari ini. Mohon maaf, mungkin agak teronjol sedikit, agak banyak ding, karena lebih dari 1 jam. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas waktu yang sudah panjenengan luangkan, dan dari kami kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan dengan materi yang lebih baik lagi dan bisa saling sharing dan berbagi. Dari kami cukupkan sekian. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya mohon maaf apabila dalam mengantarkan acara banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.